Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Ausir Yondolu, di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat sore Rio, ini berdasarkan pantauan Anda, apakah pesawat sudah dievakuasi dan bagaimana kondisi bandara saat ini? Ya, selamat sore Farhanisa. Memang sejak kejadian tergelincirnya pesawat Trigana Air PKYSF dengan rute Jakarta-Makassar yang terjadi pada sekitar setengah 12 siang waktu Indonesia Barat yang lalu, ini memang tadi kami saksikan sedikit terjadi kepadatan di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun seperti Anda bisa saksikan di belakang saya, ini bagaimana penumpang sudah mulai atau kondisi dari bandara sendiri sudah mulai kondusif dan juga tidak terlihat adanya kepadatan terkait dengan keberangkatan. Namun sesuai dengan informasi dari pihak bandara, begitu ada sekitar 7 penerbangan yang pada akhirnya menjadi menjadi kendala. Maksud kami adalah karena tergelincirnya pesawat tersebut ini terjadi keterlambatan keberangkatan begitu. Karena itu saya sekarang ini sudah bersama dengan salah satu calon penumpang yang akan berangkat pada hari ini, namun karena terjadinya insiden tersebut terkena dampaknya juga begitu. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Tari. Selamat sore Ibu Tari. Selamat sore. Ya, Bu Tari, ini kalau bisa diceritakan sedikit bagaimana tadi penjelasan dari pihak penerbangan begitu. Apakah sudah ada kejelasan informasi Ibu mau berangkat kemana dan sudah ada kepastiankah akan berangkat kapan begitu? Jadi tadi saya check-in, kemudian diberitahu bahwa saya bertanya memang karena kebetulan saya connect penerbangannya dengan anak saya menuju Padang dari Surabaya. Karena di sana di-delay, jadi saya tanya di sini apakah kami juga kena delay. Ternyata iya, kena delay kemungkinannya. Saya penerbangan ke Padang pukul 18. Tetapi mendapat informasi yang jelas dari dalam bahwa keputusannya itu nanti jam 4 apakah bisa ada landing ataupun take off dari pesawat dan itu bandara bisa difungsikan lagi. Tetapi kami disuruh menunggu sih, tapi informasi jelas. Sambil menunggu di sini, sambil menunggu informasi yang akan datang begitu. Artinya belum ada kepastian, walaupun jam 6 tadi disebutkan begitu, tapi belum ada kepastian secara resmi apakah itu tetap bisa berangkat atau tidak begitu. Kalau kepastian karena jam 6-nya belum sampai, jadi kami hanya menunggu. Tetapi berdasarkan berita dari anak saya yang terbang dengan pesawat yang sama dari Jakarta ke Padang, tapi dia dari Surabaya. Yang di Surabaya masih di-delay sampai 2 jam dari jadwal penerbangan yang seharusnya jam setengah 3 tadi. Harusnya jam setengah 3 yang harusnya mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma ini ya? Mendarat di Halim Perdana Kusuma seharusnya jam setengah 3, berarti jam 4. Nah, sampai sekarang anak saya yang di Surabaya juga belum terbang. Jadi memang delay-nya 2 jam. Jadi apakah menunggu di bandara sini clear baru diterbangkan. Oke. Kalau tadi kami mendapatkan informasi bahwa bagi calon penumpang ini diberikan 2 pilihan. Antara di reschedule nanti di Bandara Soekarno-Hatta begitu, atau di reschedule esok hari begitu. Apakah info yang diberikan itu benar begitu tadi, Bu? Iya, bisa banyak kemungkinan memang bisa kami disuruh menunggu ataupun di reschedule ataupun memang dipindahkan ke bandara terdekat. Seperti itu. Jadi kami ya namanya musibah ya ikhlas saja. Sambil menunggu kepastian itu ya. Untuk anaknya Ibu sendiri sudah tadi sempat kontakan, sudah ada kepastiankah akan berangkat kapan dan sudah ada kepastian bisa berangkat atau tidak hari ini begitu? Kalau dari jadwal penerbangan yang setengah jam 14.20 berarti kalau ditambah 2 jam berarti kan jam 14, 15, 16. Berarti seharusnya dia sudah terbang. Tetapi setengah jam yang lalu dia masih 15 menit yang lalu dia masih menunggu. Masih bisa dikontak, artinya belum berangkat ya? Masih bisa dikontak, belum berangkat. Nah Bu, ini terkait dengan adakah karena ini di reschedule begitu, kan ada juga kalau kita mau terbang ada surat swab, ada surat antigen yang harus disertakan begitu. Kalau di reschedule esok hari, apakah pihak bandara tetap meminta untuk surat kesehatan tersebut untuk disertakan karena artinya akan keluar uang lagi nantinya? Alhamdulillah saya swabnya baru kemarin, berlakunya kan 2 kali 24 jam. Jadi kalaupun di reschedule besok, insya Allah masih bisa digunakan hasil swab saya yang baru kemarin saya cari.
Artinya memang tidak dibahas sama sekali dalam informasi tadi. Kami tidak menanyakan itu juga, dan informasi ya nggak tahu, nanti mungkin ada informasi lebih lanjut. Semoga cepat mendapatkan solusi dan bisa bertemu dengan anaknya, Bu. Semoga ini cepat selesai. Semoga ini. Terima kasih banyak, Bu ya. Terima kasih, Bu Tari. Ya, berikut informasi dari calon penumpang yang akan berangkat pada hari ini yang terkena dampak dari tergelincirnya pesawat Trigana Air tadi siang begitu. Dan mari kita harapkan bersama karena pihak bandara nantinya akan memberikan informasi kepada awak media sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat terkait dengan bagaimana nasib para calon penumpang dan juga apa yang menjadi penyebab dari tergelincirnya pesawat tersebut. Ini nanti akan diberikan oleh pihak bandara. Farhanisa. Ya. Lalu Ausirio, apakah ada informasi terkait jumlah penerbangan yang dialihkan ke Soekarno-Hatta dan juga bagaimana sistemnya nanti? Ausirio. Oke. Farhanisa, kalau kami tadi sempat mengumpulkan sedikit informasi karena memang dari pihak bandara ini belum ada yang satupun pihak yang bisa memberikan informasi, namun dari tadi kami mencoba untuk mencari informasi dari penumpang dan juga dari petugas bandara begitu, ada setidaknya 7 penerbangan yang terkena dampak dari tergelincirnya pesawat Trigana Air tersebut. Misalkan saja dari keberangkatan ada dari Jakarta Bali, lalu kemudian Jakarta Halim menuju Bandung Hussein Sastra Negara, pesawat Citylink dari Jakarta Halim menuju Siborongrong Singamangaraja, dan kemudian Batik Air penerbangan dari Malang menuju Jakarta, hingga Medan dan Jakarta Halim ini ada sejumlah 7 penerbangan yang terkena dampaknya. Dan terkait dengan mekanismenya ini yang sedang kami tunggu informasinya dari pihak bandara. Namun tadi seperti yang disebutkan oleh Ibu Tari, bagaimana calon penumpang diberikan 2 pilihan, antara satu di reschedule jamnya gitu untuk kemudian bisa berangkat pada esok hari, ataupun mereka bisa diberangkatkan ke Soekarno-Hatta, begitu dialihkan ke Soekarno-Hatta untuk kemudian mengikuti nantinya jika ada pesawat yang memiliki tempat duduk yang kosong begitu. Artinya mereka bisa mengisi tempat duduk yang kosong untuk kemudian melakukan penerbangan di jam yang tersedia di Soekarno-Hatta. Farhanisa. Ya, baik, tentunya kita semua juga menantikan pengumuman resmi yang nanti akan disampaikan oleh pihak Angkasa Pura jam 5 begitu ya. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Ausirio Ndolu, atas laporan langsung Anda dari kawasan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.